Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 Keluaran 19 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan lanjut membaca bagian dari Keluaran ya Bapak Ibu. Kalau perhatikan Keluaran itu ada sekitar 40 pasal Bapak Ibu. Jadi saya banyak potong-potong yang saya rasa itu kita bagian yang cukup penting untuk nanti kita bisa pelajari ya. Jadi selama 3 bulan ke depan sampai bulan Maret ini kita akan lihat nanti kitab Keluaran sampai April. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan pada orang Mesir. Ingat 10 tulah, ingat juga tentang laut Tebrau yang terbelah. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara-saudara, banyak orang mungkin mengerti keselamatan itu hanya sebagai kayak Tuhan itu menyelamatkan saya dari masalah. Dari dosa, dari rasa bersalah, ya betul. Dari neraka dan dari masa lalu yang kelam, betul. Tuhan yang menyelamatkan kita dari itu semua, Bapak Ibu. Tetapi itu belum lengkap. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Keluaran 19 bahwa untuk memperbesar cara kita memandang keselamatan. Keselamatan itu untuk apa sih? Apakah hanya untuk kita mendapatkan sesuatu? Di dalam Keluaran 19 kita akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, berarti dari dosa, tetapi juga Tuhan menyelamatkan kita untuk sesuatu. Ada tujuannya, ada maknanya. Bayangkan Bapak Ibu, orang itu yang diselamatkan dari orang yang udah mau menikah, orang yang diselamatkan dari tenggelam. Dia diselamatkan dari tenggelam, kemudian dia ditarik, tapi kemudian dia ditinggalkan sendirian. Ya kan, tentu saja enggak. Itu bukan penyelamatan yang utuh. Penyelamatan yang utuh berarti setelah orang itu ditarik, diselamatkan dari tenggelam, dia dibawa pergi, dia dibuat lebih sehat, dan kemudian hidupnya akan mempunyai arah yang baru. Arah yang baru apa? Ya jangan sampai tenggelam lagi, minimal satu. Yang kedua, lebih hati-hati lagi kalau masuk kolam renang atau mungkin masuk ke dalam pantai. Orang kalau udah tenggelam di pantai susah ketemu Bapak Ibu, lewat ya lewat. Tenggelam di kolam aja orang masih bisa kelewatan ya, kalau nggak ada bodyguardnya, penjaga kolamnya. Jadi ada tujuan, kalau sudah diselamatkan, ya berarti pakai otaknya lagi untuk kita tidak jatuh pada hal-hal yang sama, atau kita bisa menolong orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan. Saya ingat dulu pas SD ya, jadi kita main di kolam renang, kemudian saya itu sedemikian pedenya Bapak Ibu, saya lupa sih, kalau nggak salah sepupu saya Pratama waktu itu masih kecil, jadi saya SD itu biasa berenang, kemudian karena kolamnya cukup luas, bagi anak-anak luas ya, nggak tahu kalau sekarang udah gede. Tuh saya bisa bolak-balik itu sendiri tuh, pakai gaya dada, pakai gaya kodok lah, gaya dada lah. Itu berkali-kali Bapak Ibu. Jadi orang saya sedang berenang. Terus satu ketika, entah bagaimana dengan pedenya dan begonya, jadi saya ada di kolam yang agak dalam. Jadi kolamnya dalam ya kalau untuk anak-anak ya, berarti itu saya udah jauh di atas dan itu saya udah biasa. Kemudian saya bawa itu sepupu saya masih kecil, mungkin usianya berarti 6-7 tahun di bawah saya. Berarti saya SMP atau SD, saya lupa. Tapi masih kecil lah kalau nggak salah. Yuk abang antar ke seberang. Bapak Ibu, saya salah mengerti kemampuan saya. Saya pikir karena saya udah berkali-kali bolak-balik,
dengan kecepatan yang bagus, stamina sudah cukup kuat. Sebagai saya rasa cukup kuat. Saya salah mengerti bahwa saya mampu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gelem. Baru sekitar 1, 2, 3 dayung, rupanya kan bahwa orang di belakang itu beda rupanya ya. Berenang sendiri sama menyelamatkan orang. Makanya saya pernah dengar waktu itu, kalau ada penyelamat di pantai atau di kolam, terus orang itu nggak bisa tenang, yang diselamatkan nggak bisa ditenang, dibuat pingsan itu orang. Kalau nggak salah itu yang saya dengar. Jadi kalau kita lagi nyelamatin orang di tengah kolam atau mungkin apalagi di pantai, orang itu nggak bisa tenang. Walaupun udah ditolong, harus dipukul, dibuat pingsan, baru ditarik. Kalau nggak bisa. Katanya seperti itu. Terus saya pikir-pikir ya juga. Tenggelam dan habis itu saya diselamatkan. Syukur waktu itu ada penjaganya. Saya nggak tahu di kolam mana, tapi waktu itu ada penjaganya. Dan selamat semenjak itu saya bertobat, Bapak Ibu akan menjadi pemberita. Jangan coba-coba bawa orang di punggungmu bahkan kalau lu jago sekalipun. Karena itu beda sekali. Nah, saudara-saudara, jadi ada tujuannya gitu loh. Kita diselamatkan untuk bisa menjadi pemberita yang baik ya untuk orang-orang yang sok-sokan, anak-anak yang sok-sokan. Nah, saudara-saudara, di bagian ini kita akan melihat bahwa di Keluaran 19 ini bangsa Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir dan mereka dipanggil untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita itu menjadi miliknya. Oke. Setelah kita jadi miliknya, nggak kelar nih Pak Bu. Kita dipanggil untuk taat sesuai dengan identitas yang Allah berikan. Tuhan menyelamatkan kita menjadi miliknya, yes. Itu pertama, kita udah tahu semua. Setelah kita jadi miliknya, kita dipanggil untuk taat sesuai dengan identitas yang Dia berikan. Bapak Ibu, kita lihat ayat yang keempat. Kita langsung masuk ayat keempat ya Bapak Ibu. Nah, di ayat yang keempat Tuhan berkata, kamu telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir. Di mana Allah menggambarkan dirinya seperti Raja Wali yang membawa manusia itu atau membawa anaknya atau bahkan membawa mungkin burung lain yang lebih kecil di atas sayap Raja Wali. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari sayap Raja Wali, saya cek-cek di Google, kok pakai sayap Raja Wali gitu? Maksudnya kayak ada apa dengan sayap gitu? Emang sayap burung pipit nggak bisa? Ya tentu saja Bapak Ibu langsung tahu kan, ukuran burung pipit, burung gereja sayapnya dengan badannya burung Raja Wali dan sayapnya Raja Wali itu udah beda. Oh, rupanya beratnya sayap Raja Wali itu bisa setengah sampai kurang lebih 100% dari berat tubuh. Sayapnya itu bukan sayap burung pipit, bukan burung gereja. Sayapnya dirancang memang untuk kuat dan dia bisa melayang berjam-jam di udara tanpa satu kepakan pun. Dan hanya burung Raja Wali lah yang bisa menggunakan angin kencang atau bahkan angin topan atau angin badai untuk bisa terbang lebih tinggi, tapi tidak burung pipit. Kita lihat aja kalau burung pipit sini atau burung gereja yang lagi bersarang di sana, kena angin juga terbang sendiri dia gitu loh. Hanya kena angin tok Bapak Ibu. Bukan saja karena ukuran badannya kecil, tapi karena sayapnya memang tidak dirancang untuk mengangkat beban yang lebih berat. Jadi waktu Allah menggunakan kata Raja Wali, Allah tuh ngomong, kita itu Tuhan angkat. Dan di dalam Keluaran, Tuhan sudah angkat bangsa Israel. 10 tulah Bapak Ibu udah dengarkan selama 1 bulan terakhir. Laut Teberau terbelah menjadi 2, sudah Bapak Ibu dengarkan. Mereka komplain pun di masa Meriba. Dan komplain lagi sebelumnya, komplain makan, dikasih makan. Komplain minum, dikasih minum. Komplain lagi, nggak ada burung puyuh, nggak ada daging, dikasih lagi daging. Nah Bapak Ibu, jadi Tuhan sudah terlebih dahulu membuktikan kepada orang Israel, kamu telah melihat. Kamu telah melihat. Dan Allah itu terlebih dahulu, di sini kita lihat bahwa Allah terlebih dahulu menyelamatkan umat Israel untuk menjadi miliknya Bapak Ibu. Tuhan yang terlebih dahulu membawa kita juga menjadi miliknya untuk kita dekat padanya. Nah, bagian ini Bapak Ibu kita harus, sebelum kita menjalani kehidupan untuk taat, disiplin, dan latihan, selalu ingat bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita mendapatkan anugerah dulu. Karena kalau kita melupakan urutannya, Tuhan memanggil kita dekat, Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan menyelamatkan kita terlebih dahulu. Okay? Kalau kita lupa urutannya, hidup Kristiani kita akan menjadi sangat berat.
Bayangkanlah Bapak Ibu, oh saya itu harus taat sama Tuhan baru senang. Oh, saya harus hidup kudus dulu seminggu baru boleh ambil perjamuan kudus. Masih ada Bapak Ibu yang berpikir seperti itu? Jangan angkat tangan ya. Oh, saya harus hidup kudus dulu sebulan atau 3 hari yang sebelumnya, sebelum saya ambil perjamuan kudus, baru kemudian saya bisa layak di hadapan Tuhan. Emang bisa 3 hari tanpa dosa? Bapak Ibu mustahil loh. Waktu kita datang kepada Tuhan, ingat bukan karena performa kita. Pintar, rajin melayani ke gereja tiap minggu, memberikan persembahan, memberikannya per 30-an, per 40-an, selalu menolong orang lain, dikit-dikit kalau ada orang yang kesusahan langsung didoakan. Bapak Ibu enggak. Di dalam urutan pertama adalah Tuhan yang terlebih dahulu mendekat. Dan kita ingat di Roma 5 ayat 8 apa Bapak Ibu? Coba ingat Roma 5 ayat 8. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Berarti udah keras kepala, ngeyel, nggak mau dikasih tahu, dari awal benci Tuhan dan suka menyembah berhala. Berhala kita macam-macam. Uang lah, keluarga lah, anak lah, pekerjaan lah, gereja juga jadi berhala. Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan yang panggil, aku mau menyelamatkanmu, sini kamu jadi anakku. Makanya orang Kristen tuh jadi stres, dan kadang-kadang kita setelah percaya, kita membawa tekanan itu kepada orang lain. Lu mau jadi orang Kristen, lu nggak berubah, ngapain lu jadi orang Kristen? Berarti artinya, kalau lu pengen jadi orang Kristen, kamu harus berubah. Alkitab ngomong apa? Karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu, itu hasil bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya kita dipanggil untuk jadi percaya, karena kita nggak bisa berubah. Jadi menjadi orang Kristen bukan karena kita harus hidup sempurna, baik, taat, suci, seminggu gak ada dosa, baru habis itu diselamatkan. Ini yang membuat kekristenan itu capek, Pak. Karena kekristenan itu kayak agama lain. Agama lain sama loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin mencapai sesuatu yang baik dari Allah atau dari Tuhan, kita harus melakukan apa? Taat dong, taat sama dia kan, kasih persembahan dan lain semuanya. Kekristenan enggak, kekristenan Alkitab dimulai, Tuhan terlebih dahulu memanggil kita jadi anaknya. Baru setelah itu kita taat. Jadi urutannya jangan dibalik. Nah, tetapi apakah, itu urutan pertama. Nah, urutan yang kedua barulah kita dipanggil untuk taat. Di dalam ayat 4, ayat 5, baru setelah itu Tuhan ngomong, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, Bapak Ibu, dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, jadi ketaatan itu muncul setelah kita jadi miliknya Tuhan. Sebagai dan kata mendengarkan di Alkitab ini bukan hanya mendengar dengan telinga ya Bapak Ibu ya, tapi mendengar untuk melakukan. Ya mirip kayak kita kayak orang tua lah. Waktu anak kita suruh, Bang cuci piring, kok Dek cuci piring. Habis itu kira-kira itu pernyataan atau perintah untuk dilakukan. Perintah dilakukan. Kita nggak akan mengatakan itu dibersihin ya. Kita ngomong sama karyawan kita, itu tolong disusun ulang. Pernyataan, informasi, atau perintah. Itu perintah. Waktu kita ngomong sama pasangan, tolong ambilin nasi dong. Ya walaupun itu bukan perintah ya, itu kan permintaan ya gitu loh. Tapi kan kita permintaannya berharap untuk dilakukan. Aus nih gitu. Ngomongnya sih lembut ya kan, bukan perintah. Aus nih berarti kita minta sesuatu. Nah jadi waktu nanti minggu depan kita akan bahas ke-10 firman yang nanti dibawa oleh Lasa Karlin, Tuhan ingatkan, habis ayat 19, persis habis ayat 19, Tuhan akan kasih 10 perintah Tuhan. Sekarang Tuhan pengen ngomong, kamu udah jadi milikku. Sekarang saya minta kamu untuk jadi taat. Bapak Ibu. Oke, jadi urutannya itu. Tuhan berikan kita anugerah, kita jadi miliknya. Jadi kita taat karena kita sudah jadi milik Tuhan. Karena kita sudah dipanggil menjadi milik Allah, perhatikan kata karena, maka kita dipanggil untuk taat kepadanya. Kita menjadi taat bukan untuk menjadi anak.
Oke, Bapak Ibu. Kita taat bukan supaya kita jadi anak Tuhan. Kita sudah anak Tuhan. Kita sudah milik Tuhan. Nah, kita taat karena kita hidup di rumah Tuhan. Dunia ini adalah rumah Tuhan. Kayak kita taat sama orang tua kita. Ketaatan kita sebagai anak bukan untuk mempertahankan hak kita sebagai anak. Kita kalau sebagai orang tua nih, mau anak badung pun itu tetap anak. Gitu loh. Ada kasus-kasus tertentu lah di mana orang tua begitu bencinya dengan anak sehingga putus hubungan. Ada. Tapi umumnya anak sejahat apapun tetap aja kita bilang itu tetap darah dagingku. Nah, di dalam relasi yang aman inilah kita bisa taat kepada Tuhan karena kita anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, makanya kita dipanggil untuk menjadi taat. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita bahwa oke, kalau aku jadi anak aku bisa suka-suka. Ya enggak lah. Ya kan, sebagaimana kita enggak mau anak kita suka-suka, Tuhan juga enggak pengen anaknya suka-suka, anaknya pengen untuk mentaati perintah orang tuanya atau perintah bapaknya di surga. Bapak Ibu. Nah, ini yang bagian kedua yang kita lihat di dalam Keluaran 19. Selalu ingat urutannya. Tuhan sudah panggil, baru kita taat. Kalau kita taat dulu agar kita diterima dan dicintai dan oleh Tuhan, itu akan membuat kita berat. Tapi ada paradoks lagi, Pak Bu. Di ayat 5b rupanya ada kata maka. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Loh, sebentar. Ini beda nggak ya sama tadi aku jadi milik Tuhan? Berarti di ayat 5, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tetapi ada semacam paradoks yang buat bingung. Berarti kita sudah jadi milik Tuhan di ayat 4. Dan kalau kita masih tidak taat selagi kita jadi anak Tuhan, maka kita tidak akan dianggap jadi harta kesayangan. Nah, ini menarik loh Pak Bu. Ini menarik. Contoh sederhana yang saya sering ucapkan. Kita punya 3 anak. Anak kita dong. Kakaknya anak kita. Anak A, anak B, anak C, anak D. Oke. Dari anak ini, 2 itu selalu taat sama orang tua. Kira-kira Bapak Ibu akan sayang anak Bapak Ibu yang ABCD itu sama nggak levelnya? Akan ada perbedaan. Kita tetap akan pilih kasih bagaimanapun juga. Karena kita tahu anak kita itu lebih taat sama kita. Tapi apakah itu akan menurunkan status anak kita yang lain menjadi pembantu? Enggak dong, enggak. Dia tetap anak kita. Allah, kita sebagai orang tua tetap kasih makan, tetap kasih jajan, tetap mau nanya, Dek, kok, Bang, kok kamu mau kuliah kemana, tetap. Tapi kita menyadari bahwa di dalam relasi kita sebagai manusia, kita akan lebih mengasihi satu anak daripada anak yang lain. Kita sulit itu untuk mengasihi anak itu sama levelnya, sama baiknya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan juga sama. Tuhan sama. Tuhan mengatakan bahwa kamu akan jadi harta kesayangan Tuhan jika kamu taat. Jika kita taat. Harta kesayangan, Bapak Ibu. Nah, sekarang problemnya adalah, Bapak Ibu, kalau kita taat, nah problemnya adalah apakah memang kita sudah belajar untuk taat secara teratur setiap hari. Nah, jadi waktu kita melihat harta kesayangan di sini, Bapak Ibu, saat kita taat, maka itu akan menolong kita, Bapak Ibu, untuk menjadi bagian dari harta kesayangannya Tuhan. Tapi kalau kita jadi tidak taat, mungkin Tuhan akan berkata, waduh, ini anakku keras kepala sekali. Apa yang terjadi sama orang-orang yang akhirnya tidak taat sama Tuhan di dalam Keluaran? Kalau di dalam Keluaran, generasi pertama semua itu dihabiskan atau dibantai sama Tuhan. Kita ngomong aja belak-belakan ya, Tuhan matikan itu semua. Tapi tentu saja kita harus lihat ya, mereka ini dimatikan bukan karena mereka gagal 1, 2, 3 kali ya, bukan. Kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu lalu kita bahas waktu dia di Masa dan di Meriba, Allah sendiri berkata bahwa mereka itu memberontak. Mereka itu memberontak. Sebentar, kemana ya kemarin itu?
Sebentar saya coba lihat lagi. Bapak Ibu silakan buka Keluaran 16. Hmm, 16 dan 17 soalnya nanti mereka memang ada dua kali, mereka ada tiga kali tuh di masa Meriba. Sebelumnya itu tentang bicara tentang mana, dan sebelumnya lagi mereka tentang air lagi di Mara dan Elim, di Mara dan di Elim. Nah, kita lihat di ayat 22 ya Bapak Ibu, Keluaran 15 ayat 24. Keluaran 15 ayat 24, bangsa Israel mengatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Keluaran 16 ayat 3, waktu mereka sudah dapat minum, kemudian mereka sekarang kelaparan. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu kemudian di ayat 2 dan di ayat 3, Keluaran 17 ayat 2 dan 3. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Lupa mereka, udah dapat minum di Mara dan Elim, dan sudah lupa mereka dapat mana. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Bersungut-sungut di sini itu seperti memberontak, Bapak Ibu. Mereka sudah lihat dan barusan lihat, tapi memberontak, Bapak Ibu. Nah, jadi tidak heran generasi pertama tidak lagi menjadi harta kesayangan Tuhan. Tetap anak nggak? Tetap anak. Tapi mereka tidak melihat apa yang sudah Tuhan sediakan di tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Capek-capek masuk ke padang belantara. Harapan kita kan kita mencapai tanah perjanjian dong. Tanah perjanjian itu kan berlimpah susu dan madu dan semua makanannya yang ada di sana. Tetapi mereka tidak dapat ya karena mereka dengan sengaja tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi memang di sini kita perlu berhati-hati sebagai umatnya Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu harta kesayangan. Nah, di dalam Keluaran 19 Tuhan itu ngomong juga bicara tentang kerajaan imam atau imamat rajani. Ini yang pernah kita bahas di tahun lalu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita dipanggil sebagai imamat rajani. Nah, di perjanjian lama, imam itu punya tugas melayani Tuhan dan mewakili umat. Nah, di dalam Kristus, Tuhan sudah memanggil kita umatnya menjadi imam. Artinya bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, tapi itu kita semua. Dan tugas kita sebagai imam apa? Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9 Bapak Ibu. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu ini Bapak Ibu mungkin udah pernah dengerin beberapa kali. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan kalimat-kalimat ini mirip sekali dengan yang ada di dalam Keluaran. Tetapi ada tambahan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, sama ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Kita dipanggil untuk menceritakan kabar baik Allah kepada orang-orang lain. Kita sudah diselamatkan nih dari dosa.
kita itu menjadi milik Allah. Nah, sekarang kita pengen menyampaikan kabar ini kepada orang-orang lain di luar sana. Itu tugas pertama, itu tugas utama dari imam, Bapak Ibu. Dan itulah mengapa kita dipanggil oleh Allah. Mengapa kita juga harus belajar taat. Karena kalau kita tidak taat, pertama tadi kita sudah lihat, kita akan sulit untuk menjadi harta kesayangan Tuhan. Tuhan akan memilih anaknya yang lain, dan Tuhan akan memakai anaknya yang lain. Kepada anak yang lebih taatlah kita kasih tugas lebih besar. Kalau ada warisan, kita tahu anak pertama kita atau anak kedua kita pandai mengelola uang dan mampu dalam mengurus keuangan. Ya, maupun anak pertama kita yang harusnya sah, kita mulai mikir kan, bagus saya kasih anak yang kedua, nanti anak kedua yang mengelolanya dan memberikannya mungkin ke anak pertama dan anak ketiga. Karena kita tahu anak yang kedua lebih pintar keuangan, lebih bisa disiplin, bisa lebih ngatur. Saat kita menjadi harta kesayangan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak. Kalau kita keras kepala dan bebal, ya Tuhan nggak akan mempercayakan lebih banyak. Nah, itulah jadi harta kesayangannya. Tapi tetap anak. Cuman kan jadi sayang, Pak Bu. Jadi sayang sekali. Yang kedua, Tuhan itu memberikan kita tugas sebagai kerajaan imam. Makanya kita dipanggil untuk menjadi taat, karena kalau kita tidak taat, sulit bagi kita untuk bisa menceritakan tentang Tuhan yang benar. Kita nipu, terus kita bilang, yuk percaya sama Tuhan Yesus, kita lagi ada ibadah nih, mau ikut nggak? Kira-kira percaya nggak? Bangke yuk mulutnya ya. Wah, lo kerja kayak gitu, ngajak-ngajak gua percaya Tuhan. Jadi kerajaan imam itu memang penting, makanya taat itu nomor 2. Taat itu di bagian yang kedua, karena kalau kita tidak taat, sulit bagi kita untuk menjadi wakilnya Tuhan dan menjadi bangsa yang kudus. Nah, ini nggak usah dijelaskan lagi. Kita dipanggil untuk hidup itu berbeda. Hidup berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara, kita simpulkan Bapak Ibu dengan 3 hal ini. Nah, hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan itu membawa kita kepadanya. Jadi selalu ingat bahwa hidup itu adalah anugerah. Kita menjadi Kristen bukan terlebih dahulu harus baik. Ingat itu Bapak Ibu. Kita tidak harus jadi baik dan sempurna baru jadi Kristen. Kita tidak harus tanpa celah dan tanpa dosa untuk kita itu bisa boleh beribadah ke gereja atau bahkan boleh mengambil bagian dari perjamuan kudus. Karena itu adalah panggilan Tuhan untuk kita sebagai umatnya. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan memanggil kita, sebagaimana kita orang tua, kita pengen anak kita taat, Tuhan ingin anak-anaknya adalah taat. Kita taat dalam posisi kita yang sudah aman. Posisi kita aman. Karena kita taat sebagai seorang anak. Kita gagal 20 kali, tetap jadi anak, tetap jadi anak. Iyalah, orang tuh udah tahu, aduh anak saya udah gagal berapa ratus kali. Kalau dihitung jurnal mungkin tebalnya udah 100 meter kali ya. Kalau dihitung-hitung 1, 2, 3 ngelawan, tetap anak. Nah, jadi kita taat dan kita jatuh dan bangun dalam posisi kita bahwa kita adalah anak. Nah, itu yang menjadi kita sukacita Bapak Ibu, untuk kita tidak takut. Ada anugerah yang hadir lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ini yang akan menolong kita untuk melihat orang-orang yang tidak taat atau tidak, sikap hidupnya tidak Kristen, untuk aduh Tuhan kasihan banget ya dia. Gitu. Jadi kita nggak akan ngamuk atau marah-marah lagi. Nah, yang ketiga, Tuhan itu memberi identitas dan tugas. Kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Okay. Kita adalah kerajaan imam, kita dipanggil untuk menceritakan kabar baik tentang Allah. Dan kita adalah bangsa yang kudus, agar kita itu secara hidup kita, sikap kita itu sama seperti Allah sendiri. Nah, saudara, jika kita merasa lemah, jangan putus asa. Selalu ingat ayat yang keempat. Setiap kali kita gagal, ingat ayat 4. Tuhan yang membawa kita datang lagi dan lagi dan lagi kepada Yesus. Dia tidak akan menolak setiap umatnya yang datang. Dan saat kita tahu kita ada pergumulan hidup, kita ada dosa-dosa yang masih belum kita selesaikan, belajar Bapak Ibu untuk taat. Belajar untuk mencoba lagi, Bapak Ibu. Dan ingatlah, berikan anugerah yang sama juga kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, kepada pasangan kita. Orang yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan dan berlimpah oleh anugerah Tuhan, orang-orang yang sama akan hidup memiliki anugerah yang berkelimpahan. Jadi kalau kita mau jadi orang sabar, orang yang lemah lembut,
orang yang bisa tetap tenang dalam segala keadaan, Bapak Ibu selalu ingat satu. Tuhan saja pun sabar kepada kita lagi dan lagi dan lagi. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin agar kami senantiasa mengingat bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan tolong kami untuk senantiasa taat. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Latih kami Tuhan, pimpin. Saat kami ada dosa-dosa yang kami sulit akui dan tidak mau akui, Tuhan nyatakan kepada kami, Tuhan berikan bimbingan, Tuhan tegur kami. Dan biar kiranya anugerah-Mu senantiasa terus menolong kami untuk menjadi harta kesayangan-Mu Tuhan, menjadi imamat rajani, menjadi bangsa yang kudus, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa terbuka mendengar firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengambil dalam perjamuan kudus. Mari kita menaikkan mari kita mempersiapkan hati kita